Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain yang dapat terjadi suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Berikutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, satu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Ketiga, menggunakan kata penanda urutan. Keempat, yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia. Contohnya yaitu tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu jenis teks eksplanasi. Jenis teks ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, teks eksplanasi tentang alam adalah teks 1 ini merupakan bacaan di mana topiknya berhubungan dengan bencana alam seperti gempa, gerhana bulan, tsunami, tanah longsor, angin topan, serta bencana yang lainnya yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian alam. Yang kedua yaitu teks eksplanasi tentang sosial lingkungan sekitar, yang artinya di dalamnya berisikan mengenai peristiwa yang berlangsung di sekitar kita, seperti adanya demo, padamnya aliran listrik, rumah roboh, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Kedua yaitu deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulisan mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh serta menjelaskan kolerasi peristiwa yang menyertainya. Keempat yaitu simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulisan dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasan teks eksplanasi. Ada 6. Yang pertama yaitu kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Kedua, kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Ketiga, yaitu konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Keempat, yaitu keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Kelima, yaitu istilah ilmiah yang sesuai dengan konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologinya terjadinya suatu fenomena. Keenam, yaitu kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda non-pres. Saya di sini juga akan menjelaskan cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Kedua, menyusun kerangka tulisan tentang peristiwa yang akan dipapari. Ketiga, mengumpulkan data atau fakta pendukung topik. Keempat, mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah paparan sesuai dengan struktur dan menggunakan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Di sini juga terdapat contoh teks eksplanasi. Banjir, pastinya sudah tahu kan fenomena banjir itu apa? Dan ini juga ada gambarnya dan juga penjelasannya ya. Penyebab banjir. Penyebab banjir juga dijelaskan di sini.